Perkembangan toksikologi. Kemajuan teknologi membuat penggunaan bahan kimia dalam industri dan kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Bahan kimia dapat berpengaruh negatif terhadap manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun lingkungan. Aspek kuantitas atau jumlah sangat menentukan dalam menilai toksisitas suatu zat. Apa ilmu toksikologi? Farmakotoksikologi diperlukan untuk penelitian terhadap racun obat-obatan dan merupakan ilmu toksikologi yang tertua. Toksikologi makanan dan kosmetika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengawetan dan penyimpanan agar produksi pangan dan kosmetika terus ditingkatkan. Toksikologi pestisida. Pestisida adalah racun yang sengaja dibuat oleh manusia untuk membunuh organisme pengganggu dan insekta penyebar penyakit. Perlu dilakukan penelitian agar pestisida spesifik membunuh organisme target dan tidak mengganggu lingkungan termasuk manusia. Toksikologi industri. Industri menggunakan bahan berbahaya dan beracun, maka perlu dilakukan penentuan NAB, TLV, MAC berdasarkan jenis bahan yang digunakan. Toksikologi militer. Dalam berperang, selain menggunakan senjata tajam, juga menggunakan senjata kimia, biologis, dan fisik. Toksikologi forensik. Bidang ini adalah untuk mempelajari penyebab kematian seseorang, contohnya Munir. Toksikologi medis. Bidang ini mengembangkan uji coba obat baru terhadap organ manusia. Toksikologi lingkungan. Semua zat buangan, sisa metabolisme, dan kehidupan manusia akan masuk ke lingkungan. Maka perlu dikaji toksikologi di dalam lingkungan. Pengantar toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun. Toksikologi industri membahas tentang bahan beracun yang ada di tempat industri atau tempat kerja. Bagaimana usaha pencegahannya sehingga dapat bekerja dengan selamat. Sedangkan bahan toksik atau racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah relatif sedikit, namun berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia. Lalu, toksisitas atau derajat racun merupakan kemampuan suatu bahan toksik untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup. Tipe keracunan. Tipe keracunan akut. Yang pertama, waktunya singkat. Yang kedua, dosis tinggi. Dan yang ketiga, efek terasa langsung. Tipe keracunan kronis. Yang pertama yaitu waktu kontak lama. Yang kedua, dosisnya rendah. Yang ketiga, efek terasa pada waktu yang lama. Contoh bahan kimia beracun. Yang pertama ada gliserol. Gliserol paling menonjol digunakan dalam kosmetik, juga dalam produk perawatan tubuh untuk menambah kelembaban pada kulit dan memberikan oksigen. Yang kedua ada etanol. Contohnya ada pada parfum, rasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Dalam kimia, etanol adalah pelarut yang paling penting sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Yang ketiga ada etilen glikol, adalah bahan mentah dalam pembuatan fiber polyester, industri pabrik, serta polietilena tereftalat atau PET yang digunakan pada botol plastik. Asam akrilat. Asam akrilat digunakan dalam pembuatan plastik, formulasi cat, dan produk lainnya. Selanjutnya ada hidrokuinon. Hidrokuinon adalah zat pemutih yang sering digunakan untuk pengobatan pigmentasi, kulit kusam, dan flek. Mekanisme keracunan. Yang pertama, diabsorpsikan. Setelah itu didistribusikan untuk dieliminasi menuju toksik organ target. Setelah itu, tubuh akan mengekskresikan racun tersebut. Toksik organ target.
Yang pertama, paru-paru, yang kedua, liver, yang ketiga, ginjal, yang keempat, sistem saraf pusat, yang kelima, kulit, dan yang keenam, darah. Klasifikasi toksisitas berdasarkan sifat fisik. Yang pertama ada gas. Tidak berbentuk, mengisi ruangan pada suhu dan tekanan normal, tidak terlihat, tidak berbau pada konsentrasi rendah, dan dapat berubah menjadi cair atau padat dengan perubahan suhu dan tekanan. Yang kedua ada uap. Bentuk gas dari zat yang dalam keadaan biasa berwujud cair atau padat, tidak terlihat, dan berdifusi ke seluruh ruangan. Yang ketiga ada debu. Partikel zat padat yang terjadi karena kekuatan alami atau mekanis. Yang keempat ada kabut. Titik cairan halus di udara yang terjadi akibat kondensasi bentuk uap atau dari tingkat pemecahan zat cair atau menjadi tingkat dispersi melalui cara tertentu. Yang kelima ada foam. Partikel zat padat yang terjadi oleh kondensasi bentuk gas, biasanya setelah penguapan benda padat yang dibicarakan. Yang keenam ada asap. Partikel zat karbon kurang dari 0,5 mikron sebagai akibat pembakaran tidak sempurna bahan yang mengandung karbon. Dan terakhir ada awan. Partikel cair sebagai hasil kondensasi fase gas ukuran partikelnya antara 0,1 sampai 1 mikron. Penilaian toksisitas oleh American Conference of Governmental and Industrial Hygienists atau ACGIH dikembangkan konsep TLV atau nilai ambang batas yang menunjukkan suatu kadar yang manusia dapat menghadapinya secara fisiologik tanpa terganggu kesehatannya. Terdapat 3 kategori nilai ambang batas atau NAB yang spesifik. Yang pertama yaitu NAB rata-rata selama jam kerja atau TLV-TWA, yakni kadar bahan kimia di udara tempat kerja selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu yang hampir semua tenaga kerja dapat terpajan berulang kali sehari-hari dalam melakukan pekerjaan tanpa terganggu kesehatannya. Yang kedua yaitu NAB batas pemajanan singkat atau TLV-STEL, yakni kadar bahan kimia yang diperkenankan untuk pemajanan kurang dari semerengan 15 menit atau kurang dari semerengan 4 kali pemajanan per hari. Interval antara dua periode pemajanan tidak boleh kurang dari 60 menit. Sering disebut juga sebagai PSD atau pemajanan singkat yang diperkenankan. Kemudian yang ketiga yaitu NAB tertinggi atau TLVC, yakni kadar tertinggi bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilewati selama melakukan pekerjaan. Sering disebut juga sebagai KTD atau kadar tertinggi yang diperkenankan. Fungsi NAB atau nilai ambang batas. Yang pertama, standar untuk perbandingan. Yang kedua, pedoman perencanaan proses produksi dan perencanaan teknologi pengendalian. Yang ketiga, substitusi bahan yang kurang berbahaya. Yang keempat, membantu menentukan gangguan kesehatan, timbulnya penyakit, dan hambatan efisiensi kerja. Prinsip pencegahan bahaya kimia. Prinsip penerapannya sesuai higien perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja berupa hierarchy of control, yakni eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri.